Shalom semuanya. Selamat pagi menjelang siang, apa kabar? Gitu. Puji Tuhan. Semangatnya luar biasa di sini. Saya berdoa saudara boleh sehat, keadaannya baik, sukacita, tetap terus semangat dan maju terus di dalam Tuhan. Saya bersyukur untuk kesempatannya boleh kembali melihat di tempat ini. Mari kita buka firman Tuhan. Hari ini saya akan bagikan dua judul yang berbeda. Ya. Yang pertama itu semuanya dua-duanya ini dari Injil Yohanes. Mungkin hari jam sekarang ini dari Yohanes pasal yang ke-11. Tetapi nanti di sore akan saya ambil dari Yohanes pasalnya yang ke-4. Nah untuk hari ini saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara judulnya Memahami Pikiran Yesus. Kalau sore nanti dari pendosa menjadi penginjil. Nah dari memahami pikiran Yesus mari kita buka Yohanes pasal 11 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Injil Yohanes pasal 11 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Hanya 3 ayat saja, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Injil Yohanes pasal 11 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Kalau sudah di sana, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakak-kakaknya, dan Lazarus, dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pagi ini saya akan bagikan judulnya Memahami Pikiran Yesus. Saya dorong Bapak Ibu Saudara nanti di waktu luang di rumah, saya rasa pasti punyalah waktu luang, barang 30 menit dari 24 jam masa nggak punya. Saudara boleh membaca secara utuh keseluruhan Injil Yohanes pasal 11. Injil Yohanes pasal 11 ini ada 44 ayat yang mana tidak mungkin akan saya bacakan ke 44 ayat tersebut di depan Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya rasa kita semua yang mungkin sudah lama Kristen, dari kecil Kristen pasti tahulah ini cerita tentang apa. Ini adalah cerita tentang Lazarus dibangkitkan. Siapa sih Lazarus itu Bapak Ibu Saudara? Lazarus itu ternyata adalah sahabat keluarga, kalau kita boleh katakan demikian. Kalau saudara yang sudah berumah tangga, saudara mungkin sering ngobrol, ngumpul bareng dengan keluarga yang lain, tidak ada hubungan darah, tapi sering main bareng, jalan bareng, hangout bareng, kumpul bareng, pelayanan bareng, ibadah bareng, itu dikatakan sebagai sahabat keluarga. Nah ternyata Lazarus bersaudara ini adalah sahabat keluarga bagi Yesus dan murid-muridnya. Kita tahu bahwa yang namanya Lazarus ini tidak asing bagi Yesus. Lazarus ini bersaudara, tadi dicatat saudaranya ini terkenal yang namanya Marta dan Maria. Siapa sih Marta? Kita tahu cerita orang yang sibuk gitu. Kan orang Kristen sering bilang kita gak butuh Marta. Jangan salah, gak ada Marta nanti gak ada retret loh gitu. Ya kan? Gak ada Marta nanti konsumsi sopo sing nyiapno ya kan. Tapi juga kita gak boleh seperti Marta hanya jatuh dalam rutinitas. Makanya Tuhan Yesus bilang jangan lupa kamu mengambil bagian yang terbaik. Kamu kan tujuannya kesini buat di-refresh. Untuk duduk dekat diam dengan aku. Membangun hubungan yang karib dengan aku, jangan hanya jadi orang Kristen yang rutinitas. Rutin aja ke gereja, identitas di KTP dan kakaknya Kristen, tapi gak punya hubungan yang pribadi. Makanya ini disebut sebagai Marta dan Maria. Kita kenal istilah Marta Maria ini ternyata saudaranya daripada Lazarus. Nah mereka ini kakak beradik tinggalnya di sebuah kampung namanya Betania, kurang lebih 2 kilometer dari kota Yerusalem. Nah satu ketika di dalam Injil Yohanes pasal 11 ini ada kabar, tentu belum ada WA pada zaman itu, mungkin kabarnya disampaikan dari mulut atau orang yang ditugaskan lari atau menunggang kuda lah atau apa, menyampaikan kepada Yesus bahwa yang namanya Lazarus ini sakit keras. Dikatakan ya sakit keras, hampir mati saudara. Nah ini judulnya Memahami Pikiran Yesus. Kenapa kita perlu belajar ini? Supaya kita bisa ngerti apa sih tujuan dari Tuhan Yesus mengatakan hal yang sulit dimengerti. Ternyata setelah mendengar kabar bahwa kenalan baiknya yang namanya Lazarus ini sakit, Tuhan Yesus ini gak langsung menjenguknya Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia dikenal sudah sebagai orang yang luar biasa, punya power menyembuhkan yang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, melipat gandakan makanan dari 5 roti 2 ikan sanggup memberi makan 5.000 orang. Apalah susahnya hanya untuk menyembuhkan Lazarus, tetapi tadi ayat 4 dan 6 mengatakan malah mendengar kabar itu, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Nah ini yang mau kita pelajari, memahami pikiran Yesus. Bukan dalam artian memahami pikiran Tuhan, Tuhan itu terlalu luas dan dalam pikirannya, tetapi yang kita mau pelajari secara khusus konteks Yohanes pasal 11 ini. Maksudnya Tuhan Yesus itu apa?
Kalau saudara ada di posisi Tuhan Yesus, saudara punya kenalan baik, masuk ICU atau ada di rumah sakit, saudara satu kota dan tidak terlalu jauh jaraknya 2 kilometer. Ya saudara, misalkan ada di rumah sakit Siloam atau ada di rumah sakit Adi Husada dan sebagainya. Masa saudara nggak jenguk kira-kira di waktu luang? Ini bukan orang yang saudara nggak kenal loh. Saudara kenal baik, sak kakaknya kenal, ya adiknya kenal, keluarganya kenal, rumahnya tahu disambangi. Masa saudara nggak datengin gitu? Minimal saudara telepon lah, doakan ya kan? Kurang lebih seperti itu. Tapi kenapa ternyata Tuhan Yesus Alkitab mencatat kok sengaja tinggal 2 hari. Bahkan kita baca nanti di waktu luang kita di rumah, akhirnya Lazarus ini mati Bapak Ibu Saudara. Sungguh sangat disayangkan menurut Marta. Guru datangnya itu gak telat ya kan. Dia bisa saja sudah sembuh dan tidak perlu mati. Nah hari ini gak perlu panjang lebar saudara. Saya percaya apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita kadang-kala gak bisa kita mengerti. Tapi jelas bukan dia jahat. Tapi dia punya rancangan dan maksud yang terbaik. Amin. Nah maka dari itu hari ini kita mau belajar termasuk dari cerita itu apa yang dimaksud dengan Tuhan sampai-sampai ia mengatakan dan berbuat demikian. Karena saya percaya di konteks 2023 bisa aja Tuhan juga melakukan tanda kutip hal yang demikian kepada saudara. Aku udah doa loh Tuhan, rumahku yang itu mbok ya laku, udah 10 tahun gak laku-laku. Masa apa susahnya Tuhan membuat laku? Tuhan aku doa, mau merit sama orang ini kok malah jadinya diputusin gitu. Nah kurang lebih kita sebagai orang Kristen seringkali gagal paham dengan pikiran Tuhan. Apa yang dia kerjakan dalam hidup kita. Padahal dia bukan jahat, dia adalah Tuhan yang baik, tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Hanya ada 4 hal hari ini mau kita pelajari di pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau catat boleh. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus dari Injil Yohanes pasal 11, justru dia tidak langsung melayani Lazarus, memahami pikiran Yesus. Yang pertama yang dia perbuat ternyata untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Katakan amin. Sama-sama boleh ikuti ucapan saya. Segala sesuatu di hidupku harus untuk kemuliaan Allah. Amin, bukan untuk kemuliaan saudara. Kita lihat ayatnya tadi di ayatnya yang keempat, 5 dan 6. Ketika Yesus mendengar kabar itu, dapat kabar. Ya Lazarus, bukan orang asing, kenalanmu itu baik, akrab, sekeluarganya bersaudara kamu kenal. Ya sakit, tapi Tuhan malah bilang penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, hari ini yang pertama message-nya, segala sesuatu yang terjadi di hidupmu, sama-sama bilang ke saya segala sesuatu. Segala means enak dan gak enak. Nah seringkali orang Kristen kalau bicara kemuliaan Allah ya bahasa Inggrisnya glory to God. Makanya kalau udah denger istilah glory pasti yang punya orang Kristen deh. Mau sekolah, mau restoran, ya kan? Mau paduan suara, mau jual lemper, glory. Glory itu artinya apa sih? Kemuliaan saudara. Kemuliaan, kalau kita bicara glory itu umumnya di pikiran kita adalah hal yang enak-enak saja. Terima 10 miliar, oh glory to God ya kan. Ya naik jabatan udah 10 tahun kerja di perusahaan bonafit gitu-gitu aja. Level liftingnya angkatannya udah naik dia belum naik-naik. Begitu dia naik oh glory to God ya kan. Saudara jual tadi mau jual rumah gak laku-laku tiba-tiba laku oh glory to God. Sekarang bisa gak mengatakan glory to God di tengah hal yang gak enak saudara. Ini yang sulit dan sedang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bahwa penyakit ini gak masuk di otak mereka saudara, gak masuk di akal mereka. Kok dari penyakit bisa membawa kemuliaan, gak kebalik Tuhan. Bukannya membawa kesembuhan baru glory to God gitu. Nah ternyata di sini kita mau diajarkan Tuhan, segala sesuatu di hidupmu itu ujungnya harus membawa kemuliaan kepada Allah. Bukan hanya yang enak, tapi saat sekarang pun mungkin saudara yang sedang duduk ibadah, ya pendeta saya sedang bergumul dengan suami saya sedang bergumul tentang anak saya, sedang bergumul dengan usaha saya, kantor saya. Saya mau katakan jangan takut, jangan khawatir. Ada kemuliaan Allah mau ditampilkan di situ. Amin. Kita harus belajar kemuliaan itu tidak hanya selalu dari yang enak, ya, tetapi kadangkala dari hal tidak enak itu bisa membawa kemuliaan kepada Allah. Contoh saudara, cerita Yohanes pasal 11 ini Lazarus dibangkitkan. Saya mau tanya ke Bapak Ibu Saudara, 2023 Allah masih sanggup tidak membangkitkan orang mati? Yang percaya sanggup angkat tangan. Banyak ya. Yang percaya tidak sanggup angkat tangan. Yang bingung angkat kaki gitu ya kan. Saudara, Allah masih sanggup. Betul, sanggup. Tetapi pertanyaannya sekarang kalau di samping saya ada jenazah, ada peti, dia di jasa. Terus saya berdoa, dalam nama Yesus bangkit.
Ih bangkit loh dia ternyata. Kira-kira abis itu glorinya buat saya apa buat Tuhan? Nah itu yang dipertanyakan. Kalau kemuliaan itu buat saya, akhirnya saya dikejar-kejar terus kemana-mana. Yang dicari bukan saya, tapi bukan Yesus tapi saya gitu. Nah itu bahaya saudara. Ya bahaya, kemuliaannya selalu ujungnya hanya untuk Tuhan. Bukan berarti hari ini Tuhan gak sanggup. Tetapi hal baik, hal mujizat, hal gak enak apapun terjadi, semua kemuliaannya bukan untuk kita, bukan untuk manusia, tapi hanya untuk Allah yang hari ini kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Makanya saudara hari ini poin pertama Tuhan sedang mengajarkan para murid, ya segala sesuatu di hidup kita pengikut Tuhan orang Kristen, enak dan tidak enak. Segala tuh means enak dan tidak enak. Itu untuk kemuliaan Allah. Dan banyak yang belum belajar orang Kristen bahwa seringkali pelayanan terhebat kita, bukan karena kita yang hebat ya, tapi Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara, hidupmu menghasilkan pelayanan terhebat, itu seringkali munculnya lewat hal yang gak enak dulu saudara. Saya ulangi, pelayanan terhebat di hidupmu yang dikaryakan Roh Kudus, seringkali muncul dari proses yang menyakitkan dan tidak enak. Salah satunya seperti tadi itu. Marta, Maria, Lazarus harus melihat kematian dulu keluar air mata, baru mereka belajar, akhirnya mereka melihat mujizat. Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara tentang seorang hamba Tuhan di Amerika namanya Tim Lock saudara. Ya, dia melayani pemuda, dia melayani remaja begitu hebat di Amerika dan Kanada. Ya, apalagi hari-hari ini mengerikan saudara menjadi pemuda dan remaja di Amerika. Karena mungkin isu ini belum masuk ke Indonesia, tapi di Amerika tuh sudah kental tentang gender, saudara. Jadi if you go to many mungkin sekolah di Amerika dan Kanada, nggak semua ya gitu. Sekarang ada 3 toilet laki, toilet perempuan dan toilet non gender, saudara. Bayangin saudara. Makanya kan ini mengerikan dan ternyata di Jakarta sudah ada seperti itu sekolah internasional, artinya nggak berafiliasi dengan agama manapun, dia juga menyediakan 3 jenis toilet. Ketika ditanya kepala sekolahnya, kenapa kamu menyediakan 3 jenis toilet? Karena sekarang fenomenanya di dunia demikian, kita harus menghargai gitu. Ada orang-orang yang menganggap dirinya bukan laki, bukan perempuan. Apa dong? Bingung ya kan? Padahal diciptakan Tuhan tuh ya begitu aja. Kalau ini terus diakomodir lama-lama 2100 manusia mau kawin sama sapi, dibuat undang-undangnya lalu dikasih ruangannya buat kawin sama sapi. Mengerikan gak? Itu semua karena demi kemanusiaan diakomodir. Manusia tambah hari tambah aneh kemauannya, saudara. Nah, Tim Lock ini melayani pemuda dan remaja, banyak pemuda dan remaja bertobat ikut Tuhan. Sulit loh menobatkan pemuda. Saudara yang udah tua gampang ya kan. Coba masih muda, masih ideal, masih egois, masih kuat, kaki masih kuat. Coba kaki udah lemes baru mau deh diatur sama Tuhan ya kan. Coba ya kan, gue masih bisa kerja gitu, gak butuh Tuhan. Oke, tunggu umur 70. Jangan tunggu umur 70, dari muda. Nah, melayani anak muda ini sulit. Nah, Tim Lock ini bisa melayani anak muda. Ribuan anak muda tuh bertobat jadi cinta Tuhan secara radikal gitu. Kita cinta Tuhan bukan berarti kita membenci orang lain. Tapi kita harus menunjukkan warna kita. Bahwa kita ini anak Tuhan, kita gak begitu gitu. But I love you, but I just don't love what you are doing gitu. Kamu melakukan hal yang gak benar secara firman, but I love you. Kita harus jadi seperti itu saudara. Nah tahukah saudara bahwa ternyata Tim Lock ini melayani, itu dimulai dari 20 tahun ke belakang, anaknya lahir Down syndrome. Ya. Dan itu hal yang memukul hidupnya saudara. Tuhan aku ini pendeta, hamba Tuhan. Ya, hidupku untuk Tuhan, bukan untuk narkoba, bukan untuk kehidupan malam, bukan judi dan mabuk-mabukan, selingkuh dan sebagainya. Kenapa kamu harus kasih anak Down syndrome? Dan Down syndrome-nya yang level yang sulit, saudara. Tapi ternyata dari situ dia belajar dari proses yang menyakitkan, dari hal yang tidak enak, 20 tahun kemudian membawa kemuliaan bagi Allah. Dia dibentuk menjadi orang tua yang sabar, gitu. Makanya seringkali saudara, anak pertama itu ya ilmu psikologi gitu adalah anak yang beda dengan anak kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Kenapa? Anak pertama itu adalah tempat di mana orang tua belajar jadi orang tua, saudara. Makanya jadi anak pertama tuh saya salut gitu. Semua anak pertama saya kasih tepuk tangan, saudara. Sabar ya, nek papa mamamu marah-marah karena papa mamamu belum pernah punya anak dulu. Siapa yang jadi korban ya? Anak pertama. Ya kan saya juga begitu sama anak pertama saya. Dulu waktu dia lahir saya gak ngerti loh kok ada baby. Ya kan begitu saya jauh dari orang mama saya udah meninggal. Mertua saya jauh dari saya. Ini gimana caranya, ini gimana. Anak saya dimarahin semua, dia harus serba bisa, harus begini, dituntut lebih banyak. Begitu punya adik saya udah ngerti gitu.
Jadi proses saya dewasa itu ketika saya bergaul dengan anak pertama ini, saudara. Nah ternyata anaknya dikasih Down syndrome itu menjadikan hamba Tuhan ini pribadi yang mengerti betul seluk-beluk anak sampai anak berkebutuhan khusus, pemuda dan remaja dia paham. Ternyata Tuhan mau pakai dia untuk melayani pemuda dan remaja di 20 tahun kemudian, saudara. Nah saudara, ini dari hal yang gak enak. Saya gak tahu hal-hal gak enak apa yang mungkin Tuhan izinkan, jangan marah dulu sama Tuhan. Tapi Alkitab mengajarkan dari situ Tuhan mau bawa semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ada seorang pendeta lagi di Amerika, ya. Saya nggak akan sebut namanya, saudara, tapi sudah cukup berumur. Ternyata waktu kecil itu, ya dia mungkin papa mamanya dulu bukan orang bertobat. Papanya ini melecehkan dia, saudara, gitu. Tapi apa yang terjadi, saudara, untungnya anak ini larinya ke Tuhan, anaknya ini perempuan, ya. Lari ke Tuhan, saudara, akhirnya apa yang terjadi, dia bertobat, dia menjadi hamba Tuhan, dia bersuami, suami istri ini melayani Tuhan, dan ketika dia khotbah di mimbar, dia bilang begini, saudara. Saudara tahu siapa yang merawat papa saya sekarang? Saya, dia bilang. Anak yang dulu, ya karena papanya mabuk-mabukan, mungkin gak sadar dan sebagainya, melecehkan dia. Anak yang dulu masa depannya hancur karena papanya. Tapi ternyata saya tahu Tuhan izinkan hal itu supaya saya akhirnya bisa menyatakan pelayanan terbaik dalam hidup saya. Menjadi berkat, akhirnya dia bisa melayani banyak rumah tangga yang kacau balau, saudara. Diawali dengan proses pemulihan dia dari hal yang gak enak. Suaminya support dia secara luar biasa. Nah dari cerita-cerita ini termasuk cerita Lazarus, kita tahu bahwa ternyata kemuliaan bagi Allah itu tidak harus melulu instan ketika saudara terima uang banyak. Tapi hal hari ini yang gak enak sekalipun di rumah tanggamu, keluargamu, jangan langsung marah dulu sama Tuhan. Katakan semua untuk kemuliaan Tuhan, aku percaya Allah berproses, pada akhirnya nama Tuhan yang akan dimuliakan. Amin. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Yang kedua saya catat buat Bapak Ibu Saudara, ternyata dari cerita Lazarus ini, Injil Yohanes pasal 11, memahami pikiran Yesus, apa maksud Tuhan Yesus, bahkan sampai menunda, Alkitab jelas 2 hari. Ini kan gak masuk di akal. Kalau saudara punya kenalan yang sakit parah, bahkan gak jauh loh itu 2 kilo saudara, ya. Dan itu ini kan kita bicara 2000 tahun lalu, mungkin belum ada, memang belum ada, maksudnya belum ada mobil gitu ya. Ya, tetapi kan itu tidak terlalu jauh, tapi Tuhan malah menunda. Apa maksud dari Tuhan melakukan dan berkata demikian? Yang kedua saya catat Tuhan sedang mengajarkan para murid pentingnya menunggu Allah dalam masa krisis kita. Yang kedua, Tuhan sedang mengajarkan para murid pentingnya menunggu Tuhan. Menunggu Tuhan di masa krisis, katakan amin. Bilang kanan kirimu, belajar tunggu Tuhan. Amin. Saudara, ternyata Tuhan mau mengajarkan ada waktunya dalam hidup kita menunggu. Yang namanya menunggu itu pasti ada di ruangan namanya ruang tunggu. Apa yang dikerjakan di ruang tunggu? Ya bukan kabur, bukan mundur, tetapi menunggu. Coba saudara mau pergi naik pesawat, saudara ada di boarding room, saudara kan sebenarnya sedang menunggu, tiba-tiba pengumuman delay 40 menit. Masa saudara mau keluar, udahlah, enggak aku gak mau di bandara ini, aku gak mau naik pesawat itu, mundur ya. Saudara kan ketinggalan pesawat gitu. Ya, saudara ada di ruang tunggu di rumah sakit, di kantor-kantor instansi berurusan dengan birokrasi, di ruang tunggu di bank, nah itu lebih lagi ya kan. Apa yang saudara lakukan? Menunggu di ruang tunggu ya kerjanya cuma satu, menunggu. Menunggu itu membosankan dan tidak enak, tetapi itu adalah hal yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Makanya gak ada jalan lain, sabar, nunggu. Marta, Maria, dan para murid diajarkan Tuhan tunggu waktunya Tuhan. Mungkin yang kamu doakan bukan itu yang terjadi. Mereka kan doakannya Lazarus itu sembuh. Justru mereka lihat yang lebih spektakuler. Lazarus mati dan bangkit dari kematian. But before you see that spectacular thing, you have to wait. Saya ingat saya ada di sebuah rumah sakit 9 tahun lalu pada saat istri saya hamil, saudara. Saya masih tinggal di Jakarta, di sebuah rumah sakit di Jakarta. Yang saya incer dokternya ini dokter ginekolog yang bagus sekali di sebuah rumah sakit di Menteng ya, rumah sakit Bunda, saya ingat. Terus tapi antreannya panjang banget gitu saudara. Ya saya ingat banget saya udah janjian gitu, saya datangnya pagi, terus aja saya gak pernah dapat nomor di bawah 10 saudara. Gitu. Jadi udah dia prakteknya jam 8, saya paling baru ketemu dia setengah 12, sampai heran saudara. Saya lama banget tuh ketika saya ada di ruang tunggu saya bingung ya ngapain. Sekali-kali dalam pikiran saya tuh muncul pulang aja deh gitu.
Ya kan? Tapi ketika saya pulang, saudara, apa yang terjadi? Kalau saya memutuskan pulang, untungnya saya nggak pulang. Saya nggak akan ketemu dokter ini yang sangat baik infonya, kompeten. Saudara, kalau kita melihat orang itu hebat, gitu ya. Orang hebat itu bukan hanya orang yang sekolahnya tinggi, but ilmu dari sekolah tingginya bisa dia sederhanakan, saudara. Makanya kalau saudara pernah nonton Oppenheimer, kayaknya semua nontonnya Barbie ya, gitu. Ya, kayak istri saya nontonnya Barbie. Saya waktu pacaran sama istri saya nonton bareng, I love you, you love me, ya kan? Begitu udah nikah, aku mau nonton Barbie, no, aku nonton Oppenheimer. Nanti dia nonton apa, ya kan? Milan, ya jangan rindu itu berat. Nah, saya nontonnya The Darkest Hour, saudara. Udah married, masuk ke bioskop bareng, beda studio, saudara. Soalnya saya gak suka filmnya dia sebenarnya. Dia gak suka jenisnya saya, jenis saya tuh sejarah gini-gini gitu ya. Berat buat dia, aduh saya pusing nonton begitu-begitu ya kan. Nah apa yang terjadi di Oppenheimer itu ada Albert Einstein, tokoh saudara. Albert Einstein tuh orang yang cerdas, IQ-nya tinggi. Albert Einstein tuh bilang begini, kamu itu akan bisa dikatakan pinter kalau kamu bisa jelasin hal sulit menjadi sederhana, ibaratnya orang jalanan yang gak sekolah paham kamu tuh baru kamu pinter gitu. Nah seperti itu saudara. Kalau saudara ngomong bulat gitu, orang keluar dari ruangan bukannya tambah ngerti, tambah mumet. Nah berarti saudara dipertanyakan saudara. Ya kan? Saudara bisa gak menjelaskan sesimpel dengan bahasa sederhana yang membumi. Nah ternyata itu yang dimiliki dokter itu. Jadi kalau dia ngomong pakai bahasa planet gitu ya, saya gak ngerti ya kan. Menurut ilmu kedokteran, ya kan pakai bahasa Latin. Campur bahasa roh, campur begini, begini. Mumet aku dok, maksudnya gimana? Dia tuh jelasin tetet nih gini gitu. Oh gitu. Bayangin cuma dapat 15 menit itu saya harus nunggu 3 jam saudara. Jadi saya pikir nih kalau saya pulang saya akan kehilangan yang namanya kesempatan besar ini untuk saya mendapatkan ilmu dari dia. Saya nggak pulang akhirnya. Pernah satu kali ya, mama saya sebelum meninggal, jadi saya menikah 2 tahun mama saya meninggal gitu. Itu nungguin saya terus dia bilang kita makan gado-gado yuk gitu. Saya berinisiatif akhirnya keluar saudara dari antrean, di depannya itu ada yang jual gado-gado, makan sama mama saya gitu. Saking asiknya ngobrol, saya bilang, ini udah antrean berapa? Saya bilang gitu ya kan. Saya tinggal mama saya ya kan, saya masuk lagi ke dalam, ternyata saudara itu sudah tinggal 1 nomor, karena yang namanya antrean itu kan kita gak tahu. Kadang kala lama banget, ya itu jengkelinnya kalau di ruang tunggu tuh begitu saudara. Kayaknya 1 nomor nih majunya 1 jam, tapi begitu kita pergi ke toilet aja udah lewat 10 nomor gitu saudara. Lah kan kalau saya nomornya dilewat ini dokter laris gitu, dia gak peduli ya dianterin, diputar lagi, kamu ngantel lagi, yang lain lagi udah nunggu. Saudara, seringkali kita tuh di dalam ruang tunggu Tuhan tuh begitu. Kita seringkali berinisiatif mau nolong Tuhan, seolah-olah Tuhan itu gak bisa nolong kita ataupun telat gitu. Contohnya siapa? Sarah saudara di Alkitab. Tuhan udah bilang nanti anakmu, bukan anaknya orang, anakmu dewek ya kan akan mewarisi ini. Kan Abraham bingung, hartaku begitu banyak. Jangan-jangan nanti yang akan mewarisi pembantuku. Ya Tuhan, enggak. Anakmu sendiri. Sarah mikir-mikir sendiri saudara. Oh kan gak mungkin ya udah begini ya. Udah lama 25 tahun loh. Ruang tunggunya Tuhan bagi Abraham itu 25 tahun. Gini aja deh Tuhan, dia gak ngomong begitu. Tapi perilakunya dia itu berkata demikian. Tuhan kelamaan kali, dia berinisiatif. Seperti kita tadi di ruang tunggu berinisiatif. Makan dulu ya kan. Pulang akhirnya kita ketinggalan. Ini ada Hagar, biarlah kawin saja sama Abraham. Ya kawin saudara. Akhirnya keluarlah anaknya namanya Ismail. Sampai filmnya mau diturunin. Ya kan sampai hari ini dampaknya kemana-mana gitu saudara. Ya kan ada filmnya His Only Son kan cerita tentang anaknya Abraham saudara. Dan sebagainya dan sebagainya. Karena akibat berinisiatif sedang ada di ruang tunggunya Allah. Tuhan suruhnya apa? Dia gak diem aja gitu. Yang perlu dia lakukan hanya, ya sudah di dalam Tuhan kalau saudara sedang berdoa ya berdoa terus. Saudara sudah melayani ya sudah melayani terus. Saudara sudah jadi orang percaya jangan malah mundur. Jangan malah saudara lari ke yang lain, tinggalkan Tuhan. Lakukan apa yang sudah engkau lakukan. Kok belum ada jawaban? Karena saudara lagi di ruang tunggu. Lakukan itu aja saudara. Konsisten kapan waktunya kita gak tahu. Yang pasti ketika ruang tunggu itu sudah selesai kita lewati, kita melihat tangan Tuhan yang dahsyat bekerja dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua tokoh Alkitab itu ada di ruang tunggunya Tuhan. Nuh membuat bahtera, kalau saudara baca Alkitab, tidak dikatakan berapa tahun tapi diprediksi lebih dari 50 tahun. Tahunnya dari mana? Pada waktu dia punya anak, baru punya anak. Ya kan, umur berapa dia punya anak Sem, Ham, Yafet, terus ada instruksi Tuhan membuat bahtera. Ketika masuk ke bahtera, Sem, Ham, Yafet sudah kawin, saudara. Itu diprediksi, tidak ada konkretnya berapa tahun, it's more than 50 or 70 years. Bayangin bangun bahtera di atas bukit, apa gak diketawain orang saudara?
diolok-olok, ya kan? Dijulitin kalau sekarang gitu saudara. Untungnya zamannya Nuh belum ada sosial media, ya kan? Kalau enggak udah viral, di forward kemana-mana, ini orangnya gak jelas nih gitu ya kan. Tapi dia menunggu, Abraham menunggu 25 tahun. Yusuf waktu dapat mimpi itu, dia masih belum pure karakternya. Masih jadi anak manja, anak yang sombong, anak yang ngeselin. Diproses sama Tuhan sampai dia siap, itu 13 tahun saudara. Kita semua ada di titik ruang tunggunya Allah. Kalau engkau hari ini sudah berdoa dan belum ada jawaban, berarti engkau lagi diajarin Tuhan untuk menunggu. Waktunya Tuhan itu nanti ajaib dan indah. Ada seorang hamba Tuhan, kali ini hamba Tuhannya orang Indonesia dan bagus sekali saya diberkati oleh tulisannya dia. Kan saya follow Instagram media. Satu waktu dia posting 2 foto yang berbeda, kita tinggal slide. Foto pertama dia ada di Swiss, saudara. Ya kan bagus gitu. Terus nanti foto kedua itu tahun 97 apa 9, atau di Swiss, pokoknya ada kayaknya itu di Alpen gitu deh, salju gitu saudara. Foto yang kedua itu dia tahun 90-an, kurus kering dengan keluarganya dan anaknya masih kecil-kecil saudara. Terus dia posting begini, orang tuh kadang gak tahu gitu, yang ada tuh komen-komen aja gitu. Ya kan, wah ini hamba Tuhan mah jadi hamba Tuhan tuh gak gampang saudara. Punya banyak anak salah, ya kan. Tadi bilang gak bisa ngekang nafsu, gak punya anak dibilang terkutuk, ya kan. Padahal dasar firmannya di mana? Gemuk ya salah, ya kan. Rakus, kurus salah gak diberkati, ya kan. Ini saya sekarang lagi program mau ngurangin saudara, karena bingung gitu saudara, ya kan. Nanti punya mobil bagus salah, jalan kaki salah, udah deh pusing semua serba salah saudara. Dia bilang ya kan, ya ini hamba Tuhan ini enak banget kerjanya jalan-jalan, nanti diundang pelayanan keluar kota, keluar negeri. Kamu gak pernah tahu hidup saya gitu. Saya pernah ada di titik seperti keset, gak punya duit sepeser pun, rumah pun tidak punya, dia cerita. Pernah juga bergumul sampai bingung mau beli susu anak gitu. Ya kurus kering dulu seperti apa, saya ada di ruang tunggu Tuhan selama 20 tahun lebih. Baru pelayanannya itu booming, itu diangkat saudara. Baru aja ini 2 tahunan ini saudara. Dari situ saya terberkati dengan statement dia dan akhirnya saya belajar, oh iya ternyata benar ya, semua orang itu ada di ruang tunggunya. Tiap orang beda-beda, jadi jangan pernah menyamakan. Jangan nanti selalu lihat tetanggamu, rekan bisnismu, kok dia enak ingat lagi di ruang tunggunya Tuhan. Apa yang harus saya lakukan dong? Ya udah jangan berinisiatif untuk Tuhan, aku kayaknya harus begini-begini. Lakukan aja yang sudah engkau lakukan di dalam Tuhan, sabar hingga pada waktu engkau melihat tangan Tuhan bekerja secara luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, silakan saudara catat, yang tidak lain tidak bukan cerita Lazarus ini sampai Tuhan menunda 2 hari, gak langsung menyembuhkan Lazarus. Ternyata kenapa? Karena Tuhan mau menunjukkan kemahakuasaannya. Yesus mau menyatakan kemahakuasaannya. Sama-sama bilang ke saya, aku percaya Yesus yang kusembah adalah Allah yang maha kuasa. Tanamkan itu. Ada 3 sifat Allah, maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Tidak ada yang punya ini, setan pun gak punya. Maha kuasa, omnipoten, kita akan masuk di pembahasan itu. Maha hadir itu begini, setan pun gak maha hadir. Makanya waktu dicerita Ayub itu, Allah bertanya, kamu dari mana? Dari berkeliling, karena dia gak maha hadir. Kalau saya hari ini pimpin ibadah di keluarga Allah, tidak mungkin di jam yang bersamaan saya ada di gereja lain. Karena saya bukan maha hadir. Setan pun tidak maha hadir. Lalu orang bilang, kok saya pergi ke luar negeri kesini gitu. Terus ada orang kerasukan gitu diisi setan, kok setan bisa tahu gitu saya ngapa-ngapain ya. Setan kan punya komunitasnya, emang saudara doang yang punya WA ya kan. Dia punya komunitas juga, ada pemimpin-pemimpin pasukan, itu dibongkar dosamu masa lalu gini-gini. Makanya pemberesan itu penting di hadapan Tuhan, sudah beres, yang lalu sudah lalu, Tuhan gak akan ingat gitu. Tapi intinya setan tuh gak maha hadir. Setan juga tidak maha tahu ya. Yang tahu itu Tuhan, dia tahu apa yang terjadi di masa depan, di hatimu, pikiranmu, di masa lalu dia tahu. Nah ternyata kemahakuasaan Tuhan ini, Yesus mau tunjukkan bahwa akulah Allah yang maha kuasa juga gitu. Caranya apa? Dengan menunjukkan membangkitkan orang yang mati, saudara. Satu kali saya ingat saya selesai menyampaikan firman di sebuah gereja, turun dari mimbar seorang bapak-bapak menghampiri saya dan berkata, Pak, lari-lari tergupuh-gupuh dan bilang, Pak kasih saya 1 ayat Pak, yang menyatakan bahwa Yesus itu ngomong dari mulut dia, akulah Allah gitu.
Saya bingung nih, kenapa nih? Ini pasti maksudnya nggak murni mau belajar firman gitu ya. Saya bilang, kenapa Pak? Iya Pak, saya tinggal di kampung gitu ya, maksudnya rumahnya di perkampungan gitu, tetangganya tuh semua dekat sekali dengan dia jaraknya. Terus saya lagi debat sama tetangga saya bilang, mana Yesus itu bukan Tuhan, nggak ada omongannya Tuhan, yang ada dia bilang dia diutus, dia begini, itu kan dalam konteks dia mengerjakan misi sorga, makanya dia tunduk saudara. Ya mana saya butuh ayatnya. Saya bilang sama Bapak ini, Pak ada beberapa hal yang harus Bapak pahami. Satu, perdebatan tidak pernah akan memenangkan jiwa. Ya, saudara percuma debat, orang menang, ya orang itu kesel sama saudara, jengkel. Tapi karaktermu loh, gak usah saudara ngomong-ngomong kalau karaktermu menjadi berkat di kantor, di rumah, pembantumu lihat, ya, anakmu lihat, suamimu lihat, mereka bisa percaya Yesus loh dengan karaktermu. Makanya kalau saudara mau tahu saya, jangan lihat saya hari Minggu, mulutnya manis, wah gitu ya kan. Kalau mau lihat saya, tanya istri saya, apakah pernah dipukul? Istri saya itu lulusan psikologi sampai ambil S2 psikologi. Jadi kalau dia, saya dulu kalau pacaran sama dia, saya suruh gambar saudara. Saya bingung gitu ya kan. Saya disuruh gambar, saudara tahu kenapa psikolog itu gambar. Dari gambar saudara bisa ketahuan karakternya apa. Bukan gambarnya bagus apa enggak. Saya kasih contoh aja, ini bocoran ya, yang di dunia psikologi nggak boleh. Ini kata istri saya nggak boleh, itu rahasia gitu. Cuman buat saudara ya gitu. Saudara gambar dirimu. Terus saudara gambar dirimu pakai tas. Nah itu satu, saudara tidak percaya diri. Bukan masalah bagusnya. Nanti ditanya, kenapa harus pakai tas? Ya biar lebih bagus gitu. Ada kertas buffalo segini, saudara gambar isinya mukamu doang, saudara orang yang egosentris, gede banget mukamu. Tapi saudara gambar dirimu ujung, saudara minder gitu. Jadi dari gambar itu psikolog bisa tahu saudara dekat sama papamu apa sama mamamu, masa lalumu buruk, nanti disuruh gambar hewan apa itu udah ada risetnya. Kalau kamu gambar hewan apa, disuruh gambar rumah apa, pohon apa, itu ada artinya semua. Ada akarnya itu, jadi bukan masalah itu di alam bawah sadar itu sudah diteliti. Jadi saya pacaran sama dia, kerjaannya itu saya disuruh gambar mulu. Oh berarti ini Belsa deket sama mamanya, berarti gue harus deketin mamanya. Ya iyalah anak laki deket sama mamanya, ya kan kurang lebih seperti itu. Ya kan. Oh ini begini. Istri saya itu melankolis saudara. Jadi dikit-dikit nangis, bukan karena digebukin saudara. Gitu ya. Nonton Korea dikit, cincang itu nangis saudara. Saya bilang, lu jangan nangis-nangis mulu, ntar dunia pikir lu gua gebukin gitu ya kan. Saudara artinya tuh dia gak pernah gitu mengalami yang namanya dipukulin dan segala macam gitu saudara. Nah artinya balik lagi Bapak Ibu Saudara, kita bicara tadi yang namanya penginjilan tadi. Ya kan, orang itu gak akan pernah menang ya kan dengan perdebatan gitu. Ya kan, gak pernah dengan perdebatan gak pernah akan memenangkan jiwa. Tetapi karakter kita gitu yang akan memenangkan. Itu poin pertama saya bilang sama Bapak itu. Yang kedua yang saya bilang sama Bapak itu, ada ayatnya, ada gitu. Ya kan, ayatnya ada, yang gak banyak satu ayat. Yesus mengatakan benar, akulah Tuhan dan Allah. Tapi yang ketiga yang perlu Bapak ketahui, semua yang Yesus lakukan, hanya Allah yang bisa melakukan, menunjukkan bahwa dia adalah Allah saudara. Membangkitkan orang mati, mengampuni dosa, menjanjikan sorga. Ada manusia bisa menjanjikan sorga? Nggak ada saudara. Tahu masa depan, tahu pikiran, tahu masa lalu. Perempuan di Samaria itu yang ada padamu sekarang bukan suamimu toh. Sebelumnya kamu udah bersuami 5. Membangkitkan orang mati, mengampuni dosa, menjanjikan sorga. Apalagi tadi, semuanya itu hanya bisa mengampuni dosa, hanya Allah yang bisa lakukan. Dan semua mujizat yang dilakukan nabi-nabi di perjanjian lama, ya, ada nabi yang identik mujizatnya berkuasa atas alam seperti Musa. Ada nabi yang identik jago khotbah seperti Yesaya. Ada nabi yang identik ini itu. Semuanya itu dirapel diambil Yesus semua saudara. Dia bisa meneduhkan badai. Dia bisa yang namanya melipat gandakan makanan. Berjalan di atas air. Jadi itu apalagi yang kurang. Itu menunjukkan dia maha kuasa. Nah dari sini Bapak Ibu Saudara, message-nya buat kita apa? Dengar baik, engkau bukan menyembah yang biasa-biasa. Manusia biasa-biasa, engkau menyembah Allah yang hidup, yang maha kuasa. Yang pasti punya cara di luar nalarmu untuk menolong engkau. Saya pernah sampaikan saudara, seringkali kadang-kala kita maunya A. Tapi Tuhan tuh bisa buat B dan C, jalan yang lain yang di luar akal pikir kita. Saya pernah dulu waktu remaja udah ikut seleksi sampai tingkat nasional saudara. Sampai udah tinggal sekian orang buat dikirim ke Amerika Serikat, saya gagal.
Di situ saya kecewa, Tuhan saya kurangnya apa? Dari 600 orang sampai tinggal kurang lebih 30 yang diambil cuma 10. Kalau memang maksud Tuhan saya tidak mendapatkan beasiswa untuk dikirim ke Amerika, kenapa Tuhan harus buat saya lolos tahap 1, naik ke tahap 2, naik ke tahap 3, tahap keempat digagalin. Itu kan sakitnya tuh di sini gitu Tuhan. Ya kan? Kalau di sinetron ku menangis gitu ya kan. Dapatkan di toko bangunan terdekat ya. Ya kan? Tuhan ngapain maksudnya Tuhan? Tapi di situ dia mau nunjukin dia maha kuasa. Tiba-tiba itu lewat, mama saya menghibur saya, papa saya menghibur saya, waktu saya masih remaja jauh. Lalu kemudian ada lagi program saudara dapat beasiswa. Saya anehnya lupa, dulu kan belum ada BBM pun belum ada saudara. Jadi saya lupa nyatet tanggalnya. Katakanlah tanggal pendaftarannya 20 Juni, saya datangnya 20 Juli, telat sebulan saudara. Ya diketawain dong sama resepsionisnya. Orang mau ngelamar kerja aja HRD, telat 1 jam soalnya dipertanyakan nih keseriusannya. Apalagi telat sebulan, oh hello ya kan. Dunia bukan milikmu Pulgoso, dia bilang gitu ya kan. Kok bisa telat sebulan gitu. Iya saya lupa mbak, saya bilang gitu. Lupanya keterlaluan, maaf gak bisa ditutup. Itu resepsionis yang ngomong. Saya bawa file saudara di map ya kan. Kalau sekarang kan semua serba PDF gitu ya. Dulu di mapnya saya tinggal saudara. Disinilah kemahakuasaan Allah yang tidak pernah bisa saya lupakan. Si mbak resepsionisnya ini memang sedang melakukan tugasnya. Maaf ya dek, gak bisa gitu. Karena kamu telat sebulan, telat 3 jam masih normal. Direkturnya keluar saudara, direktur programnya ini. Ngambil file saya, ini tadi pak ada anak telat gini-gini. Diambil filenya, terus dia ke dalam gak tahu ada rapat apa. Kita ini masih sisa 1 slot. Memang gak dikirim ke Amerika, dikirimnya ke Brazil saudara. Benua Amerika, tapi masih lah. Ya saya juga gak ngerti maksud Tuhan ya kan, pinginnya Amerika dikirimnya ke Brazil gitu. Ya kan? Gitu. Kayaknya anak ini bagus nih. Kita kirim aja. Teman-teman yang rapat tuh bilang, tapi kan dia belum tes. Ya kita kurang 1 slot, program ini harus jalan. Kita kontak aja, I have faith in him. Gitu. Saya yakin gitu. Ya kan di situ memang saya tampilkan semua, tapi waktu saya keluar dari ruangan saya tahu saya nggak bakal terkirim. Besoknya saya ditelepon saudara, kamu mau nggak ini? Tinggal bilang mau apa tidak. Ada program dikirim ke Brazil 1 tahun, semua dibiayain, tinggal di sana, sekolahnya dibiayain, mau nggak? Saya kaget loh saudara. Saya bilang, iya ya mau, saya bilang gitu. Sampai saya tutup telepon orang tua saya sampaikan, seorang saya bilang ini, kamu gak seleksi ta? Dia bilang gitu. Kamu gak ditanya ini? Enggak ditanya apa-apa, saya juga bingung, dia bilang gitu. Ternyata itu adalah kemahakuasaannya tuh Tuhan. Nah saya percaya hal apapun yang gak enak sekalipun dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara, ya, tapi Tuhan izinkan karena Tuhan mau menunjukkan dia Allah yang maha kuasa. Dia bisa bekerja di luar apa yang kau pikirkan. Mungkin jalur pikir kita tuh linear gitu. Tapi Tuhan tuh bisa lewat sini. Kok kejadiannya begini gitu. Loh kok ternyata ajaib ya Tuhan. Tuhan bisa buatnya begitu. Itulah dia Allah yang maha kuasa. Kemahakuasaan Tuhan tidak hanya melulu yang mati, bangkit. Tapi dengan cara yang seperti tadi itu. Yang tidak engkau pikirkan dia sanggup nyatakan, kerjakan dengan hal yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir silakan saudara catat, apa maksud dari pikiran Tuhan dan perkataan Tuhan sampai dia mengatakan hal demikian. Ternyata Tuhan mau memberitahu kepada para murid kalau ada kesempatan dari Tuhan penting untuk rebut kesempatan itu. Katakan amin. Itu poin yang kelima, pentingnya mengambil kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kesempatan apa? Kalau kita baca nanti di rumah seperti yang saya katakan di waktu luang saudara, baca ya Yohanes pasal 11 secara keseluruhan. Jadi setelah menunda 2 hari ya, saya ngebayangin jadi muridnya Tuhan Yesus itu susah saudara. Bukan susah gampang gitu. Karena susah sulit gitu. Karena Tuhan Yesus itu ya unik gitu saudara. Itulah dalam hidup kita. Habis dibilang Tuhan Lazarus sakit. Enggak, tunggu 2 hari. Ya apa sih Tuhan ini maksudnya gitu ya kan. Nanti udah 2 hari, ayo let's go kita pergi. Lah ngapain pergi? Dia bilang gitu ya kan. Ngapain pergi? Kamu pergi masih melewati daerah Yudea di mana orang membenci kamu dan pernah mau membunuhmu. Tapi jawaban Tuhan tuh bukan udah tenang aja nanti orang yang mau bunuh ya. Aku pakai kekuatan avatar ya kan. Akan kubuat mereka menyingkir. Tuhan gak jawab gitu. Tuhan malah jawabnya ada 12 jam dalam 1 hari. Yang mana 12 jam itu terang, 12 jam itu malam. Dari sini kita bisa tahu kapan Tuhan berbicara. Pada waktu itu Israel sedang dalam musim di mana jamnya sama seperti Indonesia. 12 jam siang, 12 jam malam. Kalau Israel di musim dingin enggak, pasti gelapnya lebih lama gitu. Paham ya gitu kalau lagi musimnya berbeda di sana. Kalau kita kan konstan 12 jam siang, 12 jam gelap gitu. Lalu dia bilang ketika siang inilah waktunya berjalan. Kalau udah malam ini waktunya untuk
tidak berbuat apa-apa. Jangan sampai kamu kehilangan momen. Akhirnya murid bilang, oke deh yuk let's go gitu. Artinya Tuhan sedang menyampaikan sekarang waktunya, timingnya Tuhan. Untuk menyatakan karyanya, mujizatnya, perbuatan yang ajaib. Mau ikut bagian, enggak. Sebenarnya di sini kita bisa mendapatkan message apa? Ada kesempatan yang dari Tuhan, kalau itu turun buat saudara, jangan kehilangan momen itu. Rebut. Makanya sambil menunggu momen itu yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Kalau saudara yang pernah belajar matematika, nanti ada kurva gitu ya. Ada satu titik gitu, pertemuan dua garis gitu ya. Satu titik ini saya katakan sukses. Tapi suksesnya ini sukses bukan hanya melulu bicara dapat uang gitu ya. Tapi berhasil rencana Allah tergenapi. Sukses ini, titik sukses ini pertemuan dua garis. Garis yang pertama itu kesiapan. Garis yang kedua itu kesempatan. Bahasa Yunaninya kairos. Bagiannya Tuhan menurunkan kairos, bagian kita mempersiapkan diri. Saya udah berkali-kali di jemaat yang saya layani, saya melakukan konseling pernikahan gitu. Terus setelah itu ada lagi jemaat, terus dia bilang, lupa saya belum kawin-kawin nih, pusing saya, dia bilang gitu. Itu Tuhan kayaknya gak kasih saya jodoh, jangan ngomong kayak gitu, saya bilang. Tiap orang beda-beda, bagiannya Tuhan memberikan kesempatan kairos. Bagian kamu apa? Melakukan kesiapan, iya. Kamu berharap mendapatkan princess, lah kamu aja belum jadi prince, saya bilang gitu, ya kan? Ya kan? Bukan saya yang menghina dia gitu. Atau perempuan saya mau mendapatkan seorang king gitu. Kamu udah jadi ratu belum gitu? Kira-kira kamu kalau dikasih kepercayaan Tuhan gitu, kamu bisa enggak ya kan? Menjadi orang yang tunduk sama suami dalam artian, kamu bisa enggak capable ini. Artinya bagian kita tuh mempersiapkan diri aja. Saya belum naik-naik jabatan nih enggak apa-apa. Tapi yang ada saya dikasih kerjaan sama atasan saya yang gajinya lebih gede, tapi begitu namanya bagus yang dapat kredit dia gitu. Enggak apa-apa. Kamu lagi melakukan persiapan. Sewaktu-waktu kamu keluar dari kerjaanmu, kamu tuh udah pandai, kamu bisa menguasai ini, menguasai itu, pindah perusahaan kek kalau Tuhan suruh pindah, atau bosnya ganti, tiba-tiba turun kesempatan, kamu naik nanti pada waktunya. Dan itu yang dilakukan juga oleh artis-artis yang genah, saudara. Yang dia lakukan apa? Ya dia olah vokal, bukan menciptakan sensasi gitu ya kan. Dia olah vokal yang benar, belajar acting ya. Kalau di Amerika tuh ada belajar acting, belajar musik di Juilliard, bener-bener ada sekolahnya. Kapan lu jadi artis? Nanti waktunya Tuhan. Itu padahal orang dunia udah punya konsep seperti itu loh saudara. Yang penting waktu kesempatan itu turun, kita siap gitu. Udah siap, pokoknya udah siap. Nah hari ini apapun yang sedang kau doakan, kalau engkau belum mencapai, yang kau persiapkan aja dirimu. Ya, engkau mendoakan, ya kan, apapun itu, ya lakukan preparation ke arah situ. Nanti bagian opportunity-nya adalah bagiannya tuh Tuhan. Jangan sampai sebagai penutup, opportunity itu turun, saudara nggak siap merebut kesempatan itu, saudara kehilangan kesempatan. Makanya saudara memberi itu kesempatan, melayani itu kesempatan. Saya ingat saudara sebagai penutup, sebelum mama saya meninggal 2016, terus tapi cepat sekali Tuhan pun udah ngomong sama saya lewat mimpi, saya dapat mimpi bahwa mama saya akan berpulang gitu, meninggal. Nah intinya pada satu cerita terus mama saya sudah dicek gak ada apa-apa, tapi memang ini udah waktunya Tuhan. Tapi 3 bulan sebelum dia meninggal, tiba-tiba ada pendarahan, terus dicek di MRI di Jakarta, di Mayapada, ternyata ada tumor besar di usus ya. Walaupun papa saya dokter, tapi ya mama saya meninggal gitu ya kan. Sudah meninggal gitu. Tapi saya bilang sama papa saya, sama saudara-saudara saya, mama tuh udah di waktunya pulang, kita gak usah takut. Karena saya dapat mimpi gitu, udah dikonfirm sama Tuhan sebelum dia pergi ke rumah sakit. Masih sehat-sehat, saya udah loh kok. Saya mimpinya tuh dia pergi ke taman yang besar, saya nemenin dia, saya dampingi dia, itu artinya sampai dia mati, saya dampingi. Terus kemudian mama saya bilang, kamu pulang. Wah enak banget mah di taman ini gitu ya kan. Enggak, ini bukan tempatmu, kamu masih ada tugas. Saya ingat banget dia ngomong itu. Dia masih hidup waktu saya dapat mimpi itu, bukan udah meninggal terus saya dapat suara orang meninggal, enggak. Terus saya bangun, saya lagi pelayanan di luar kota, saya telepon, mama baik-baik. Baik, mama lagi happy gini-gini. Minggu depannya mulai ada keluhan, padahal sebelumnya baik-baik saja. Nah intinya mulai dari situ. Nah saat mama saya menjelang meninggal, itu ada satu momen saudara, di mana mama saya ada di kursi roda karena pasca operasi, diambil tumornya, operasi besar gitu ya. Terus dia kan gak bisa mandi, yang mandiin saya sama saudara-saudara saya gantian. Saya memandikan mama saya, duduk di kursi roda, shower gitu. Ya ibu saya gitu ya, saya gak ini. Tapi di situ Tuhan kayak ngomong, this is your last chance, kesempatan terakhirmu.
So saya mandi sambil ngeluarin air mata. Makasih ya Ma, dulu Mama mandiin saya. Dia gak tahu saya ngomong gitu. Saya mandiin, saya gosokin belakangnya, berdiri, ayo Ma gini-gini segala macam saudara. Di situ saya melihat setelah itu mama saya sudah ada yang nolong. Orang dari rumah sakit atau apa. Cuman satu kali itu kesempatan saya mandiin dia. Gitu. Setelah itu habis itu minggu depannya dia meninggal. Baru saya lihat, kesempatan itu gak datang 2 kali loh. Kalaupun datang dengan cara yang gak sama. Seandainya waktu itu saya berdalih. Papa saya kan waktu itu bilang, tolongin dong papa ini ada urusan. Belum ada yang orang yang bisa handle mama kamu bisa gak mandiin dia, saudara yang lain. Kalau saya bilang, enggak apa saya capek gitu. Saya juga banyak urusan, saya gini-gini. Saya akan kehilangan kesempatan tidak pernah memandikan dia. Kalau mandiin udah jadi jenazah ya lain cerita saudara. Ya kan, ambil mandi sambil saya pijet-pijet. Ma ini adalah krimbat terbaik di dunia. Dia bilang gitu. Ya saya yang krimbatin soalnya ya kan. Gitu saya gosok sambil dipijet badannya. Dan hanya itu 1 kali dalam hidup saya pernah mandiin dia. Padahal waktu kecil saya hidupnya dimandiin dia terus saudara. Intinya dari message ini sebagai penutup ya. Kesempatan dari Tuhan itu harus bisa kita rebut pada waktunya. Mau itu melayani, mau itu memberi, mau itu melakukan pekerjaan Tuhan, apapun itu. Kalau Tuhan udah turunin kesempatan, jangan kehilangan momen itu. Lakukan sehingga engkau boleh melihat hal luar biasa terjadi dalam hidupmu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita tutup di dalam doa, sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang dibagikan buat kami. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa buat mereka yang telah mendengar firman ini Tuhan. Biarlah firman ini tidak lalu begitu saja, tetapi boleh benar-benar berakar, tertanam, bertumbuh dan hidup mereka berbuah. Seringkali kami tidak mengerti mengapa engkau berkata demikian, mengapa engkau melakukan demikian, seperti yang kau lakukan lewat peristiwa Lazarus. Sahabat, kakak beradik yang kau kenal, Lazarus sakit, kau malah menunda perjalanan sampainya Lazarus harus mati. Tetapi dari situ kami belajar bahwa engkau melakukan semua untuk kemuliaan. Bicara membawa kemuliaan yang kami ketahui adalah ketika yang enak-enak saja itu membawa kemuliaan. Ternyata hal yang tidak enak sekalipun dapat Tuhan izinkan terjadi membawa kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kami belajar banyak hal dari sana Tuhan. Bahwa di sana engkau sedang mengajarkan pentingnya menunggumu di saat krisis. Ketika kami ada di ruang tunggu tentu membosankan, menjenuhkan. Seringkali kami terpikir untuk mundur, untuk mengakhiri, berinisiatif, untuk mengambil jalan lain, menolong engkau seolah-olah engkau tidak sanggup menolong kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sedang ada di ruang tunggu. Biarlah kami boleh menunggu dengan baik, sebab semua tokoh Alkitab pernah ada di titik ruang menunggu. Hari ini Tuhan kami belajar bahwa engkau melakukan itu supaya engkau menunjukkan kemahakuasaan. Kami percaya Yesus yang kami sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang bekerja di luar cara pikir kami, yang tidak terduga, tepat seperti yang firman katakan, apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan secara dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Dan yang terakhir, ajar kami Tuhan untuk boleh merebut momen kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Sampai momen itu tiba, biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan adalah kesempatan, melayani adalah kesempatan, memberi adalah kesempatan. Jadi saluran berkat adalah kesempatan. Semuanya dalam hidup adalah kesempatan. Biarlah kami boleh ambil kesempatan itu dengan baik. Meneraikan di dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa buat gereja ini. Tuhan pakai lebih lagi menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, saluran berkat Tuhan. Bagi Bapak Ibu Gembala seluruh yang melayani hamba-hamba Tuhan. Para pelayan Tuhan, worship team, di atas mimbar, di belakang layar, bahkan khususnya jemaat Tuhan di tempat ini yang beribadah secara onsite dan online. Tuhan juga memberkati mereka. Pujilah namamu kekal selamanya demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.